boleh. Ya. Selamat Shalom, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan BCA semua, dan juga rekan-rekan alumni BCA. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali akan bersama-sama bersatu hati untuk berdoa, ya, untuk sepakat doa yang ke-44. Nanti kita akan sore hari ini kita akan dipimpin oleh Bu Minca untuk presiden worship-nya, kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari Bu Yeni, dan selanjutnya mendengarkan sharing firman Tuhan dari Pak Edi. Selanjutnya kita akan sama-sama berdoa dipimpin oleh Pak Iwan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan virtual background ada di grup, bisa silakan, tidak pun nggak apa-apa, ya, tidak mengurangi kasih karunia Tuhan, ya. Oke, puji Tuhan, kita akan selama nanti sama-sama mengikuti sepakat doa, minta tolong Bapak Ibu, tolong untuk suaranya di-mute, ya, kecuali yang bertugas. Oke, puji Tuhan, kita akan segera memulainya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Minca untuk memimpin sepakat doa kita. Terima kasih Silakan Kak Bu Minca. Dani. Ya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bersatu dalam sepakat doa BCA. Tidak lupa mengucapkan juga selamat tahun baru, Sinen Kuala, semuanya kongsi facai, tahun yang penuh rahmat dan berkat Tuhan untuk kita semua. Kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan. Wah, ini Serina nih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila
ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami menerima anugerah yang baru Tuhan, masuk tahun yang baru Tuhan. Siap kami terima kebaikan Tuhan sepanjang tahun dan bahkan tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Yesus, 你所真美颂，耶稣，你名和其美，耶稣，我每时刻敬爱你，我靠近你，我尊崇你到永远，我要来赞美你，每时刻赞美你，我全心敬拜你，每时刻敬拜你，为你配的一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归于称颂。我要来赞美你，每时刻赞美你，我全心敬拜你，每时刻敬拜你，为你配的一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归于称颂，一切的荣耀和最高主中，完全献上给你。我的主，我的王，我有尽心尽你尽力来敬拜耶稣，用我生semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, setiap jiwaku dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan Ibu Jenny. Ya, terima kasih Minca buat pujiannya. Kita diberkati dengan pujian yang luar biasa. Tuhan sungguh baik. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu Dewi. Ini Bu Dewi, Kepala KJU Probolinggo. Minta izin, ini anaknya lagi kesaksian nih, Bu Dewi. Juga tadi saya lihat ada Bu Patricia Jualim. Selamat sore Bu Tati, Shalom. Juga buat teman-teman yang lain, Bu Jun Narsi,
KOC Probolinggo, juga ada Eni Junior, Yulia Stuti, Ishak, dan teman-teman yang lain. Teman-teman, kali ini biasanya kesaksian saya yang lalu-lalu, saya sudah 2 kali kesaksian. Yang lalu-lalu saya kesaksian tentang diri saya sendiri. Mujizat Tuhan dalam diri saya sendiri. Kali ini saya akan kesaksian part 3 ya. Mengenai suami saya. Tapi itu ada hubungannya erat dengan kehidupan saya. Dan itu nyata-nyata Tuhan buat mujizat yang nyata dalam kehidupan saya. Hidup adalah anugerah. Hidup kita adalah anugerah. Seperti lagu dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Nah, itu lagu sungguh memberkati luar biasa. Teman-teman, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada tahun 2019, tepatnya bulan Januari, suami saya kena stroke. Waktu itu kami langsung membawa ke rumah sakit di Probolinggo, tapi sampai 3 hari itu nggak ada hasil. Sampai teman saya Konyo itu, Pak Sigit, itu bilang, ya cepetan bawa ke Surabaya, takut ngaset gitu. Saya segera bawa ke Surabaya, tapi waktu itu saya ada tugas ini, kasih sosialisasi Kaizen. Jadi saya tunda dulu, suami saya berangkat dengan adiknya sama bosnya di Indomarko, dan juga pendeta saya masih kasih sosialisasi di BCA Probolinggo. Malamnya saya berangkat, habis sosialisasi, berangkat ke Surabaya, dan saya temukan suami saya tuh lagi kejang-kejang, sampai akhirnya masuk ICU. Saya biasanya kalau sakit ya, dari dulu saya sakit diladenin orang, tapi begitu saya lihat suami saya kejang-kejang, benar saya nggak kuat, teman-teman. Saya nggak kuat, lebih baik saya yang sakit daripada lihat suami saya seperti itu. Sampai akhirnya saya tuh pingsan. Dan pingsan, keesokan harinya saya harus tanda tangan. Ternyata suami saya itu harus operasi, bongkar otak. Suami saya kena stroke, jadi pembuluh darahnya pecah, otaknya harus dibongkar, jadi jahitannya itu dari belakang kepala sampai ke tengkuk. Bayangkan, otak orang dibongkar ya, seperti komputer itu CPU-nya yang dibongkar ya. Dokter bilang, Bu, minta bantuan doa ya, soalnya Bapak ini gemuk, dan ini operasi besar dan nggak main-main, yang dioperasi otak. Kalau pun itu selamat, Ibu harus bersedia melayani. Maksudnya, suami saya akan baringan di tempat tidur terus, saya harus melayani. Saya lemes, tidak punya kekuatan apa-apa, saya cuma bilang, iya, gitu. Saya langsung tanda tangan. Waktu itu saya masih di kursi roda, habis pingsan semalam, saya nggak kuat lihat suami seperti itu. Akhirnya operasi berjalan langsung dengan cepat. Tapi begitu siuman, suami saya itu kayak di bawah sadar itu marah-marah. Pokoknya itu ingin melepas semua alat di tubuhnya. Di kepala dilepas, di hidung dilepas, di tenggorokan dilepas, sampai berdarah-darah. Saya nggak kuat lihat itu. Sampai anak saya yang kedua bilang, si David itu ya, dia pemberani. Dia ngadep ke susternya, suster jahat, papa saya kok diikat. Jadi waktu itu suami saya kan berontak terus ya, mau turun, mau bangun, mau pulang, kepingin pulang, tapi tangannya sama kakinya diikat. Soalnya ranjang itu sudah jadi korbannya, sudah ditendang sama suami saya sampai pagernya itu roboh gitu ya. Jadi diikat, badannya diikat. Anak saya menangis gitu. Nah, setelah itu keadaan lebih baik, kemudian dipindahkan ke kamar biasa. Begitu dipindahkan ke kamar biasa, sama, tetap marah-marah, berontak, dan kepingin pulang. Semua dilepasin gitu. Kita harus menjaga. Jadi saya waktu itu menjaga, nggak pernah tidur. Soalnya kalau tidur nanti lepas di mana. Nah, waktu itu kejadiannya, suami saya berontak, benar-benar berontak. Sampai tensinya tinggi, dan akhirnya tuh dia tuh sampai kejang-kejang lagi, sampai matanya tuh putih semua. Sampai matanya itu putih, sampai mendelik gitu ya, teman-teman. Jadi akhirnya dia kejang-kejang, tapi keringatnya sejagung-jagung. Keringatnya banyak jagung-jagung, tapi badannya panas.
Sampai akhirnya dia itu megap-megapin gini. Saya langsung, loh kok gini? Nah, saya nggak tahan lihat seperti itu ya. Saya cuma bilang, Tuhan tolong Tuhan, kode sebut nama Tuhan, kode bilang Tuhan itu baik. Saya ingat suami saya tuh seperti berharap betul, minta pertolongan ke saya, tapi saya nggak bisa kasih pertolongan. Jadi saya cuma teriak, kode bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sampai akhirnya Harry, suami saya, dibawa lagi ke ICU. Setelah sampai di ICU, saya keluar. Kebetulan waktu itu Bu Junarsih, KOC saya, datang sama anaknya. Dia kasih penghiburan. Saya bersyukur teman-teman di BCA banyak yang perhatian sama saya. Ibu Titin, Enggal juga datang, Tere sama suaminya waktu itu masih tunangan ya. Juga banyak yang lainnya. Ibu Dwi, Ibu Uci, Sriwijayati, semuanya datang semua. Tapi nggak semua ke foto ya. Saya suka foto. Jadi setiap event apapun, saya percaya nggak selalu event itu terulang lagi. Jadi saya suka foto dan video setiap saat. Nah, mereka datang kasih kekuatan pada saya. Dan waktu itu dokter begitu masuk ICU lagi, ada dokter bilang, Bu, suami ibu apa merokok ya? Loh, enggak itu dok. Tapi ini kok ada radang. Saya curiga takutnya radang paru-paru. Waduh, tapi kumpulannya tuh suami saya kan di Indomarcos, jadi supervisor. Kebanyakan sales-sales kan merokok. Nah, waduh, apalagi Tuhan, kok kayaknya sudah jatuh di timpa tangga pula. Ya, tapi saya percaya, waktu itu saya dengar itu, Bu, saya ambil sampel lagi ya, dahaknya. Gitu. Oh, silakan dok, nanti hasilnya besok pagi. Oke. Nah, begitu dokter bilang gitu, saya langsung tersungkur di hadapan Tuhan. Saya nggak punya kekuatan apapun, teman-teman. Saya cuma pasrah sama Tuhan, saya percaya. Saya percaya kalau dulu Tuhan tolong saya dalam sakit kanker, sakit apapun, operasi, indung telur, rahim, semuanya Tuhan kasih keselamatan pada saya. Yang kanker teman saya di BCA 5 orang meninggal, saya diselamatkan. Mosok Tuhan nggak kasih selamat buat Harry. Tuhan, Harry itu anakmu. Harry nyawa, Harry itu anak Tuhan. Saya percaya pada Tuhan, pasti kasih selamat buat Harry. Saya cuma berserah pada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Nah, waktu itu konyo. Waktu itu saya ada ikut lomba jingle PIC, jingle PI waktu itu. Waktu sebelum Harry sakit, saya sempat ngarang lagunya. Sudah saya rekam di keyboard, saya kasihkan ke Konyo untuk dijadikan lagu dengan musik lengkap. Tapi kata-katanya juga belum ada. Tapi waktu itu saya sempat singgung kata-katanya, saya dengarkan ke Tere, ke Delphi, dia kasih masukan-masukan. Dan akhirnya Konyo juga bilang gini waktu di rumah sakit, Yen gimana jinglenya? Waduh Konyo, nggak ngurus jingle ya, suamiku sakit gini. Tapi Konyo tahu kejadiannya gimana. Ya udah Yen, pokoknya kita berdoa semua untuk kebaikan suamimu. Nah, begitu Konyo bilang gitu, posisi saya telepon Konyo, mujizat Tuhan terjadi, teman-teman. Yang namanya Harry kan besok paginya disuruh belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan. Lah kok malam itu posisi saya telepon sama Konyo, mama teriak-teriak, Dede, saya dipanggil Cik D, Dede, Harry jalan, Harry jalan. Aduh, yang namanya saya telepon sama Konyo, Konyo, Harry jalan, Harry jalan. Nah, habis yang saya langsung ke ruangan ICU, bener Harry jalan sampai ke kamar mandi, susternya nggak tahu. Jadi akhirnya setelah itu pemulihan Harry cepat, berlangsung cepat, tambah cepat, bisa jalan, bisa duduk, bisa berdiri. Nah puji Tuhan, setelah itu mujizat Tuhan nyata. Besok paginya dokter yang ambil sampel dahaknya, yang bilang paru-parunya Harry ada radang paru-paru, itu foto ronsennya bisa simetris ya, jadi hitam semua, nggak ada fleknya, dan sampel dahaknya hasilnya itu nggak ada radang paru-paru sama sekali. Jadi intinya semuanya itu sembuh. Terus kabar baiknya lagi,
waktu itu Bu Helena Suryawati kasih kabar ke saya, Bu Yeni, jinglenya kan batas waktu pengumpulannya hari ini, tapi ditunda lagi ditambah 5 hari atau berapa hari. Aduh puji Tuhan, jadi langsung saya ambil keputusan, konyol, ayo jinglenya langsung digarap langsung. Jadi saya waktu itu di rumah sakit saya langsung melengkapi kata-kata yang kurang lengkap, saya coba gitu, dan akhirnya Tuhan beri hikmat kepada saya sampai akhirnya sehari itu sehat dan boleh pulang. Nah, saya waktu itu hari Minggunya saya pulang ke Probolinggo, saya rekaman suara aja, terus hari Seninnya saya ajak anak buah saya untuk rekaman video bersama Ari, teman saya yang rekam itu. Dalam 1 hari saya bisa membereskan video itu, padahal baru paginya saya ajarin anak buah saya gerakannya, lagunya, semua jadi hari Senin itu. Hari Selasanya saya kembali ke Surabaya untuk mengeluarkan suami saya dari rumah sakit. Hari Rebunya jinglenya dikumpulkan. Waktu itu Bu Patricia sempat ngomong sih waktu di rumah sakit, Yen, jinglemu belum jadi. Iya Bu, waktu itu ini nggak sempat ngurus jingle. Nah, jadi begitu jingle hari terakhir pengumpulan batas waktunya, saya langsung kumpulkan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu itu ada, setelah beberapa minggu berikutnya ada rakor PI, dan waktu rakor PI diumumkan lomba jingle itu seluruh Indonesia. Waktu itu saya kan suka video, saya pegang handycam. Waktu diumumkan nominasi ada 3 cabang, waktu itu Probolinggo, Tarakan, sama mana gitu ya. Dan ternyata pemenangnya dari Probolinggo, teman-teman. Tuhan luar biasa. Saya nggak nyangka, saya bukan pengarang lagu, tapi Tuhan ternyata bisa buat mujizat dalam hidup saya. Harry yang dokter bilang 1001 bisa selamat, Harry sekarang suami saya bisa setir mobil, bisa naik motor, jalan seperti orang biasa, seperti orang sehat. Tuhan luar biasa. Tuhan memang luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita bersyukur. Apapun masalah kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, apapun masalah kita, masalah penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, apapun masalah kita tidak perlu khawatir. Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan pasti beri kekuatan. Pasti beri kekuatan. Tuhan cuma minta satu. Tuhan cuma minta percaya. Kita harus percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum mengakhiri kesaksian saya ingin tunjukkan foto-foto dan juga video jingle PI yang Tuhan tolong buat saya. Silakan Pak Andi. Cepat aja, saya akan tunjukkan foto-foto teman-teman. Nah, itu teman-teman, jadi foto saya waktu di suami saya di rumah sakit Probolinggo sampai di rumah sakit Surabaya, banyak teman-teman yang hadir. Itu ada Pak Gatot sebelum Bu Dewi, Kepala KCU-nya Pak Gatot, juga Pak Agus Eko Lestari, juga ada Tere, Enggal juga, Bu Sri Jayati, semuanya, Bu Titin, Kak Sis juga ada. Nah, ini jahitannya sampai di tengkuk itu. Dan untuk yang terakhir, bisa diputar videonya jingle. Saya nggak nyangka, jadi waktu diumumkan itu, yang mengumumkan itu J. Saya nggak nyangka juga yang kasih hadiah Pak Yahya Setia Atmaja. Sama anak buah saya, Eli Amalia, Putri, Michelle.
Amin, puji Tuhan. Kiranya sekian dulu kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Tuhan minta kita percaya, apapun pergumulan kita, Tuhan cuma minta kita percaya, pasti Tuhan tolong. Amin. Saya serahkan kembali kepada Minca. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat menguatkan dan memberkati Ibu Yeni, mukjizat dan kebaikan Tuhan yang dialami Ibu Jenny. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Setiap kita juga akan menerima hal yang sama yang dari Tuhan kita. Amin. Thank you Bu Jenny. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Enak kayak gini. Oh, mau diurus. Pujian ini sesuai tema kita hari ini, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Dipakainya.
pakainya, bila kita dipakainya. Oh, semua anugerah-Mu, semua anugerah-Nya bagi kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu selamanya. Oh, terima kasih semua karena anugerah-Nya. Silakan kepada Pak Edi. Ya, terima kasih Bu Minca. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan yang luar biasa kami insan-insan BCA, anak perusahaan, boleh berkumpul Tuhan, baik yang eksis maupun yang alumni Tuhan, kami boleh berkumpul dalam media, sepakat doa untuk saling membangun, saling menguatkan, terlebih dikuatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Perkenankan pujian kami, perkenankan kesaksian hamba-Mu Bu Yeni, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan sebentar firman Tuhan akan disampaikan, bila Engkau saja Tuhan yang berkuasa, berdaulat, Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut kepada setiap anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Ya, saya lihat juga ada khususnya Pak Ongki, ada Bu Vera, ada Bapak saya Pak Daniel ya. Izin Pak untuk menyampaikan firman dan teman-teman semuanya. Masih belum terlambat ya, gongsi faca ya buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat Pak Hendra dan tim. Kesempatannya saya boleh berbagi firman Tuhan, dan tema hari ini yang saya mau sampaikan sama dengan judul yang tadi Bu Minca sampaikan. Memang saya minta kepada Bu Minca, boleh nggak sebelum lagu nyanyikan lagu ini, karena lagu ini kalau Bapak Ibu nanti renungkan kata per kata gitu ya, itu seperti menampar kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mulai merasa bahwa semuanya karena aku gitu ya, lagu ini mengingatkan itu bukan karena kamu, itu karena anugerah Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih semua, meraih kekuasaan, meraih kekayaan, kepintaran dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan yang memberikan. Ya, saya berdoa, saya berharap firman Tuhan ini boleh mengingatkan setiap kita, tidak hanya Bapak Ibu, terutama buat saya. Saya merasa ini masih menjadi PR yang luar biasa dalam hidup kita. Pak Andi boleh bantu tayangkan, Pak Andi? Ya, Bapak Ibu, tema edisi yang keempat ini adalah semua karena anugerahnya. Oh ya, mungkin sebagian ada yang belum kenal. Saya Edi Kustiawan, saat ini bertugas di KCU Sudirman, Bapak Ibu ya. Mungkin sebagian udah ada yang tahu, sebagian salam kenal juga kalau belum kenal. Ya, semua karena anugerahnya. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Hakim-Hakim 16 ayat 20. Itu ayat inti yang buat saya pribadi ini menjadi berkat yang luar biasa, mengingatkan kita. Dan saya rindu firman ini juga menjadi berkat buat saudara-saudara semua dalam komunitas sepakat doa ini. Boleh lanjut, Pak Andi? Saya mau menyampaikan tentang pelajaran hidup Simson. Ya, siapa itu Simson? Simson ini adalah salah satu tokoh hakim-hakim. Kalau kita baca di Ibrani menjadi salah satu tokoh iman, tetapi ada pelajaran penting yang kita bisa belajar dari kehidupan Simson. Jadi kadang-kadang kita bisa belajar dari kehidupan orang lain supaya kita tidak jatuh. Ada hal-hal yang bisa kita teladani, tapi ada hal-hal peringatan untuk kita tidak sampai jatuh seperti tokoh-tokoh yang khususnya kita bicara dalam konteks hari ini adalah tokoh iman dalam Alkitab.
misinya Simson lahir ke dunia itu adalah menjadi nazir Allah. Nazir Allah itu apa sih? Seorang utusan, seorang hakim, atau kalau spesifiknya adalah seorang yang dipersembahkan dan dikhususkan bagi Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang khusus. Bapak Ibu, nanti setelah ini kita akan coba baca beberapa ayat firman Tuhan. Kelahiran Simson itu karena anugerahnya. Karena ibunya sendiri mandul. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 5 itu menceritakan itu penuh dengan mukjizat. Jadi kalau secara manusiawi orang yang ibunya mandul atau keluar orang tuanya mandul, dia tidak punya anak. Tapi dalam Alkitab, Bapak Ibu, banyak sekali kisah apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Amin Bapak Ibu ya. Seperti kelahiran Tuhan Yesus. Maria belum, mohon maaf, berhubungan sebagai suami istri dengan Yusuf, tetapi dia mengandung. Ketika malaikat Tuhan datang, Maria bilang apa? Mana mungkin gitu ya. Mana mungkin saya mengandung dan melahirkan. Tapi malaikat bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yohanes Pembaptis juga demikian. Elizabeth, ibunya juga seorang yang mandul. Ishak, anak dari Sarah, anak perjanjian Abraham ini dilahirkan ketika Sarah sudah oma-oma gitu ya, sudah tidak mungkin untuk melahirkan, tapi kembali karya Tuhan yang luar biasa. Samuel, anak dari Hana juga demikian. Hana disakiti oleh istri dari suaminya yang lain, dan dia bilang, kalau saya punya anak, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka rahim Hana. Itu adalah sekilas kisah-kisah dalam Alkitab, di mana kita bisa belajar bahwa dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah yang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lanjut slide berikutnya, Pak Andi. Saya bacakan untuk kita semua ya. Hakim-Hakim 13 ayat 1 dan sampai 5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lanjut. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, Bapak Ibu, ini adalah perjanjian, ini adalah syarat yang Tuhan tetapkan untuk orang tua Simson. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini adalah misi Simson lahir, yaitu menjadi nazir Allah, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah Alkitab, setelah Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel, kemudian diteruskan oleh Yosua, setelah itu tidak ada pemimpin yang menonjol. Maka Tuhan mengutuslah hakim-hakim, pemimpin-pemimpin. Ada hakim-hakim Deborah, ada Yefta, ada Gideon, dan lain sebagainya ya, kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh hakim-hakim ini. Jadi misinya Gideon itu menjadi penyelamat Israel atas bangsa Filistin yang menjajah mereka 40 tahun. Bapak Ibu, 40 tahun ya, nanti kita akan lihat sebetulnya misi ini tercapai atau tidak gitu ya. Boleh lanjut Pak Andi? Bapak Ibu, pelayanan Simson pada awalnya ini adalah penekanan saya yang saya highlight di merah, itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, ketika dia melawan singa muda, kita mencatat ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timnas, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Nah, ayat 6, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Kalau secara manusia,
manusia itu akan kalah dengan singa. Ya, mana ada sih kita masuk ke taman safari atau kebun binatang, terus kita masuk ke kandang singa untuk berantem tanpa bawa apa-apa, bawa itu konyol, itu mati konyol ya. Kalau bawa senjata lain cerita. Ini dia tidak pakai apa-apa, dia seperti mengalahkan ini seperti lawan kambing, Bapak Ibu. Sedemikian berkuasanya Roh Tuhan atas dia. Boleh lanjut? Yang kedua adalah berikutnya, dia bunuh 30 orang. Ini ceritanya sebelumnya, saya nggak perpanjang. Dia menyampaikan teka-teki, kalau terjawab dia akan kasih baju. Bagus-bagus lah. Dia akhirnya ditebak. Ini pun karena dia menceritakan kepada istrinya atau wanita yang ada di sekitar, yang di samping dia. Ayat 19, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambil pakaian mereka dan diberikannya pakaian kebesaran itu pada orang-orang yang memberi jawab teka-teki itu. Bapak Ibu, ini ayat yang kedua yang menekankan bahwa berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Yang ketiga, nah ini Bapak Ibu. Yang ketiga, dia bunuh 1000 orang. Waduh. 1000 orang itu bukan orang yang sedikit, Bapak Ibu, dengan rahang keledai. Orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Maka, kembali saya highlight merah, berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang. Ini kadang-kadang kita secara logis mustahil ya, satu orang tuh membunuh 1000 orang hanya dengan batang rahang keledai gitu. Tetapi kembali, kita harus imani, percayai bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab itu iya dan amin, pernah terjadi. Karena firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam segala kebenaran. Ini mendidik kita Bapak Ibu, bahwa Roh Tuhan ketika berkuasa, Tuhan bisa pakai orang-orang itu secara luar biasa. Ayat 16, berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu bangsa Filistin itu ya, itu kuhajar dengan rahang keledai, 1000 orang kupukul. Simson udah mulai timbul sombong bahwa kekuatanku lah gitu ya. Dengan kekuatanku, dengan kemampuan dia hancurkan orang-orang Filistin. Dia mulai menampakkan bahwa itu bukan karena Tuhan, tetapi karena dia. Ya, Bapak Ibu, hati-hati ketika kita sudah mulai mencapai banyak hal yang mungkin orang lain nggak capai. Ini kan orang lain nggak capai seperti Simson. Dia mulai meninggikan dirinya, merasa bahwa ini semua karena kekuatannya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya rindu kita saling mengingatkan di komunitas ini. Mungkin ada teman kita, ada saudara kita. Biarlah dengan kasih karunia, dengan nanti kita boleh mengingatkan orang-orang yang mulai seperti Simson seperti ini. Oke, lanjut Pak Andi. Bapak Ibu, ini sekilas saja dari ayat Hakim-Hakim 13-16 saya periksa, saya catat ada beberapa hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan yang dilakukan Simson. Dia mengambil perempuan asing, gadis dari Timna menjadi istrinya. Pada saat itu adalah sesuatu yang haram, tidak berkenan kalau orang ngambil gadis asing bukan dari bangsanya. Kemudian dia berzina dengan perempuan Sundal, Hakim-Hakim 16. Dia jatuh cinta kepada Delila, wanita dari lembah Sorek. Ini adalah wanita yang pada akhirnya nanti akan membuat dia jatuh. Yang keempat adalah, kalau Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 13-16, Bapak Ibu nggak akan ketemu bagaimana Simson itu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di Hakim-Hakim 15 ayat 18 itu satu-satunya ya, dicatat Simson berseru kepada Tuhan sebelum kejatuhannya tentunya ya. Itu pun karena kehausan. Bukan ketika seperti Daud menghadapi suatu tekanan yang berat, dia berseru datang kepada Tuhan, tapi
ketika dia haus, ketika nggak ada air, itu pun Tuhan belah gunung kasih air kepada dia. Bapak Ibu, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan udah kasih semua yang dahsyat luar biasa itu, tapi dia merasa bahwa itu semua karena dia. Oke, lanjut Pak Andi. Bapak Ibu, saya sedikit bandingkan ya, compare, karena kita belajar juga kisah tentang Daud, Saul, karena Saul dan Daud ini sering di-compare gitu ya. Saya coba bayangkan Simpson ini seperti ini, cirinya sudah kita singgung ya, tidak membangun hubungan, roh Tuhan meninggalkan Simpson, sombong, meremehkan, bahkan menyalahgunakan anugerah Tuhan. Boleh lanjut Pak Andi? Kalau Saul Bapak Ibu, kita tahu Saul itu raja pertama orang Israel yang dipilih oleh Tuhan. Tapi Saul juga tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa roh Tuhan itu mundur dari Saul. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, 1 Samuel 16 ayat 14, roh Tuhan telah mundur dari Saul. 1 Samuel 18 ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Ayat 13, 1 Samuel 13, pada zaman saat itu Samuel, nabi pendeta lah, atau pastor ya, itu sangat powerful. Dia menegur kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu sebab, nah Bapak Ibu, sedianya, tadinya, rencana Tuhan itu akan mengokohkan kerajaan Daud atas Israel untuk selama-lamanya. Karena Daud tidak menuruti perintah Tuhan, karena Daud tidak membangun hubungan dengan Tuhan, roh Tuhan mundur dari Saul dan rencana Tuhan berubah atas Saul. Bahkan ayat 11 yang di bawahnya itu, Tuhan bilang, aku menyesal karena telah menjadikan Saul raja. Ironis sekali Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Daud. Kita lihat Daud. Nah, wah ini Daud ini sangat-sangat menjadi teladan buat kita ya. Daud ini sangat membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur 23 itu betapa menceritakan hubungan yang dekat antara Daud dengan Tuhannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tongkatmu dan gadamu. Wah, itu ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan antara Tuhan dengan Daud. Daud itu orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika lawan Goliat, mungkin saudara ingat ya, kisah ketika Daud melawan Goliat. Ketika Goliat datang dengan segala kegagahannya, Daud katakan, engkau datang dengan tombak lembing, tapi aku datang dengan nama Israel yang kau hina itu. Dan akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Ketika ada peristiwa di Ziklag, ya, dia keluarganya, pengikutnya diserbu oleh orang Amalek, diambil. Daud itu hampir dilempar oleh anak-anak buahnya. Mereka merasa gara-gara Daud nih, anak buahnya, istrinya ditawan oleh orang-orang Amalek. Tapi Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu nanti Bapak Ibu boleh baca kisah-kisah tentang ini. Daud seorang raja yang sangat powerful ketika dia jatuh dalam dosa ya. Kita tahu persis itu ketika dia berselingkuh. Bathsheba ini adalah istri dari Uria. Uria itu adalah salah satu tentaranya. Dia skenariokan supaya Uria itu mati dalam perang, taruh paling depan, dikorbankan gitu ya. Kemudian istri Uria dijadikan istrinya. Tapi itu adalah dosa persekongkolan yang jahat di mata Tuhan. Melalui Nabi Nathan, Daud ditegur dan dia mohon ampun. Dia bertobat Bapak Ibu. Kebesaran hatinya, kerendahan hatinya untuk mengakui itu. Ketika dia ditegur, doanya nih luar biasa Bapak Ibu. Doa Daud itu Mazmur 51 ayat 13. Dia tidak minta jangan sampai kekuasaanku diambil, jangan sampai kerajaanku hancur dan lain sebagainya. Tapi dia berdoanya seperti ini. Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Dia sangat-sangat mengutamakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu.
Makanya 1 Samuel 16 ayat 13, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wah, kalau saya nggak salah, di Alkitab itu hanya 2 itu yang Tuhan bilang, aku berkenan, yaitu kepada Daud dan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selesai disalib, ada suara dari atas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya nggak tahu, saya belum baca yang lain atau saya terlewat. Tapi seingat saya, sepanjang membaca Alkitab itu, saya ketemu Daud dan Tuhan Yesus yang Tuhan mendeklar, ini orang yang berkenan kepadaku. Ya, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendak. Oke, lanjut Pak. Bapak Ibu, singkat saja, ini adalah awal kejatuhan Simson. Ya, kita tahu Simson ini ada satu kelemahan dan kita semua pasti ada kelemahan. Ini saya nggak hanya bicara tentang Simson jatuh dalam wanita ya. Kalau orang bilang laki-laki itu bisa jatuh harta tahta wanita ya. Kalau wanita mungkin apa harta tahta pria gitu ya kalau dibalik. Atau apapun hari ini mungkin lebih relevan dalam eksis kita dalam sosmed, eksis kita di dalam dunia-dunia yang lain, Bapak Ibu ya, itu yang membuat kadang-kadang kita bisa jatuh, Bapak Ibu. Nah, kejatuhan Simson itu Delilah, ketika dia berkenalan dengan Delilah, perempuan dari Sorek itu. Saya singkat saja, Bapak Ibu, ada 3 cerita, dan yang keempat nanti saya akan lebih detail. Pertama, modusnya ya polanya adalah si perempuan ini Delilah ini merayu-rayu Simson karena Delilah ini sudah diberikan uang oleh para penguasa Filistin. Kita ini udah nggak bisa ngelawan Simson, dia sangat kuat gitu ya. Cobalah rayu dia itu rahasianya apa kekuatannya? Rahasia Simson itu apa gitu ya? Nah, si Delilah ini merayu, mungkin dia cantik, mungkin mohon maaf seksi, mungkin sangat menarik sehingga Simson ini seperti dibutakan matanya. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 17, ketika dia rayu Simson bohongin dia. Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah seperti orang lain dimanapun. Nah, kemudian ketika tidur dia ikat Bapak Ibu, diikat dengan apa itu? 7 tali busur. Kemudian si istrinya bilang teriak, Simson bangun, bangun. Orang Filistin sudah mengepung engkau. Nah, kemudian Simson bangun dan dia dengan gagahnya, dengan pedenya lepaskan semua itu dan dia bebas. Dia pukul semua orang Filistin. Sekali itu peristiwa. Yang kedua juga gitu, dirayu lagi. Saya nggak tahu durasinya, apakah seminggu, apakah 2 minggu, apakah sebulan kemudian gitu ya. Tapi menurut saya harusnya kita ingat ya, apalagi orang yang sama dengan modus yang sama merayu kita gitu ya. Tapi kembali, Simson dalam cerita ini dia lupa diri. Yang kedua juga seperti itu, dengan tali baru yang belum terpakai. Yang ketiga juga gitu, kalau udah mulai rambutnya nih ya, perjanjian awal kan tadi mulai rambutnya nih, dia bilang-bilang bahwa menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan nungsin, maka aku akan lemah. Dari ketiga ini Simson lolos Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, kok Tuhan masih kasih kekuatan gitu ya? Tuhan masih kasih kekuatan kan? Simson udah berdosa, udah meremehkan anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, tapi tetap aja sampai 3 kali Tuhan tolong dia itu. Saudara, beda dengan Yusuf ya. Kalau kita cerita Yusuf itu, ketika mulai dirayu oleh Nyonya Potifar, apa yang dilakukan Yusuf? Lari, Bapak Ibu. Lari. Karena setiap kita itu pasti punya titik lemah, Bapak Ibu. Dalam konteks ini Simson dalam wanita. Mungkin ada dalam hal tahta, dalam hal pengen punya nama baik, pengen dipuji-puji orang gitu ya. Itu yang kadang-kadang menjatuhkan kita. Bapak Ibu, oke lanjut slide berikutnya. Nah, kita akan lebih detail di sini. Ini ayat-ayat yang saya berharap kita bisa mengikuti. Berkatalah, ini rayuan yang keempat. Berkatalah perempuan yaitu Delilah, bagaimana mungkin sih engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak
tertuju kepadaku. Nah, Bapak Ibu, sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Bapak Ibu, nih para bapak-bapak nih, saya juga nih, koreksi buat saya juga. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek, nah ini senjata wanita ini biasanya nih, kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Bapak Ibu, hati-hati. Tapi saya percaya tidak ada wanita di tempat ini yang seperti ini ya. Amin Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Lanjut. Nah, maka diceritakanlah kepadanya segala isinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Wah, ini udah bunuh diri Bapak Ibu. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang lain. Lanjut aja Pak Andi, kita lompat ayat berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya bilang final. Ini kan tema kita ya. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Saya kalau baca ayat ini, Tuhan seperti ingatkan gitu ya. Jangan jatuh seperti ini. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jarinya. Kenapa mereka bisa mencukur rambut? Karena dikasih tahu Delila. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu. Nah, Bapak, ini modusnya sama. Kemarin yang 1, 2, 3 juga begitu. Dan ini yang keempat, yang benernya nih, yang Simson udah ngaku. Perempuan itu bilang, "Hei, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya." Nah, ini Bapak Ibu. Aduh, ini saya kalau baca ini saya suka merinding Bapak Ibu. Simson tuh pede banget. Seperti yang sudah-sudah. Jadi sudah-sudah itu dia selalu kuat ya. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Seperti yang sudah-sudah. Tuhan itu kasih karunia luar biasa kepada Simson. Dia merasa itu haknya dia. Itu merasa udah menempel gitu ya, ngeblend dalam hidupnya dia. Seperti yang sudah-sudah. Kita pun kadang-kadang gitu Bapak Ibu ya. Bahwa kita bisa ini, bisa itu. Terus kita bilang seperti yang sudah-sudah, gue pasti bisa. Seperti yang sudah-sudah, itu gampang. Seperti yang sudah-sudah, saya pasti bisa. Merasa bahwa itu sudah garansi. Padahal kita harus menyadari bahwa itu karena anugerah Tuhan. Ayat berikutnya yang merah yang baris kedua, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Wah, ini ngeri Bapak Ibu. Sedih nih. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Seorang pahlawan Israel, seorang yang punya kekuatan luar biasa, sekarang matanya dicungkil. Dia di penjara, tugasnya adalah menggiling untuk pekerjaan di sana. Bapak Ibu, saya rindu ayat ini, slide inilah inti dari renungan firman Tuhan saya. Jangan sampai kita merasa bahwa semua kepandaian, kepintaran, bahkan kecantikan, ketampanan, mungkin kalau Tuhan kasih karunia itu badan yang bagus gitu ya, kita merasa itu bahwa itulah punya saya, itulah kehebatan saya. Seperti Simson yang merasa seperti yang sudah-sudah. Karena dia sudah 3 kali tadi ya, itu gampang. Gampang, ternyata dia lupa bahwa pada saat itulah Tuhan meninggalkan dia. Lanjut Pak Andi. Bapak Ibu, ada 2 slide gambar. Ini kurang lebih kalau mau visualnya. Dia diikat, ada wanita di ujung sana ya, Delila, kemudian dia bangun, Simson bangun, orang Filistin mau menyerang engkau, dia lepas, bebas. Seperti yang sudah-sudah yang tadi dibilang. Seperti yang sudah-sudah dia akan bebas. Nah, lanjut Pak, slide berikutnya. Nah, ini adalah slide yang berikutnya. Tetapi tidak diketahuilah bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Bapak Ibu ngeri ini Bapak Ibu. Dia sudah tidak berdaya. Dan akhirnya kerjanya seperti itu. Orang yang menjadi nazir Tuhan, tapi akhirnya jatuh
berkali-kali tidak ada kepekaan untuk dia berbalik. Kita nggak tahu berapa kali Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu otokritik buat kita ya. Mungkin kita sudah 2 kali melakukan seperti Simpson. Mungkin kita sudah 3 kali atau lebih dari itu. Kok Tuhan masih sertai ya? Kok Tuhan masih lindungi ya? Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nggak tahu, ternyata kalau Simpson yang keempat Tuhan tinggalin dia. Mari Bapak Ibu, sebelum sampai ke tahap Hakim-Hakim 16 ayat 20 itu kita sadar. Kita boleh diingatkan kembali. Lanjut boleh? Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari kisah Simpson ini? Singkat saja Bapak Ibu ya, karena waktunya juga berjalan terus. Pertama-tama jangan coba-coba bermain-main dengan dosa. Dosa itu awalnya nikmat, tapi akhirnya mematikan. Jangan kita merasa kebal terhadap dosa. Setiap kita itu punya titik lemah, Bapak Ibu. Pasti. Saya punya titik lemah. Semua kita punya. Wanita, pria, semua punya titik lemah. 1 Petrus katakan begini, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya ada orang yang juga tidak dapat ditelannya. Ya, kita berdoa berharap kita menjadi orang yang tidak dapat ditelan oleh iblis. Justru kita mengusir iblis itu. Ya, kedua adalah ketika Kain itu hatinya panas kepada Habil, persembahan Habil diterima, Kain tidak terima. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, berbuat salah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip, Bapak Ibu. Sebetulnya ada orang atau dosa yang mengintip kita. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu, dosa itu ngintip kita. Kapan dia Edi jatuh ya? Kapan dia Naaf Bro Andi jatuh ya? Kapan dia Mincak jatuh ya? Kapan ya dia melakukan hal yang nggak benar ya? Saya akan masuk, saya akan habisi dia. Bapak Ibu, iblis berjalan keliling. Dosa mengintip loh. Mengintip kita. Ya, kalau hari-hari ini di dunia politik sekarang lagi ramai ya, ujaran kebencian. Ada lawan-lawan politik yang mengincar, mencari ini kapan nih dia ngomong salah gitu ya. Sekarang ada salah satu tokoh yang sedang dilaporkan karena menghina salah satu etnis di Kalimantan gitu ya. Namanya sama lagi sama saya depannya gitu ya. Nah, itu karena ada orang-orang yang nggak suka. Kalau orang yang suka nggak akan memperkarakan. Tapi kalau orang yang nggak suka memperkarakan. Ya dulu Gubernur DKI pernah juga cari celahnya. Iblis juga begitu Bapak Ibu, cari celahnya. Bapak Ibu, saya pernah dengar khotbah, yaitu sampai hari ini saya ingat satu ilustrasi tentang bagaimana cara berburu beruang di kutub utara. Ya, jadi caranya adalah salah satu cara, banyak cara ya, dengan senapan, tapi salah satunya adalah dengan satu pedang yang tajam atau tombak yang tajam, di sekitarnya itu dikasih yang tajam gitu ya. Kemudian ditaruhlah bangkai binatang, dipasang sebagai jebakan. Kemudian beruang itu akan datang, akan makan, karena itu ditancap kenceng ya, jadi dia akan makan terus saja. Dia akan memakan daging yang nempel di tombak itu, dia akan nikmati, terus dia nggak sadar karena dingin ya. Ternyata ketika dia makan, lidahnya itu, mulutnya itu rusak oleh pedang itu. Jadi mulutnya akan terluka oleh pedang itu. Dia nggak merasa, dia merasa mungkin itu darah bangkai itu. Padahal itu adalah darahnya sendiri, darah di mulutnya sendiri. Dia tidak sadar, dia nikmatin bangkai itu, dia nikmatin makanan itu. Pada akhirnya dia lemes sendiri karena darahnya habis. Paling dia nggak jauh lah, bisa jalan dari situ. Hati-hati Bapak Ibu, itu nikmat awalnya. Tapi akhirnya membinasakan si beruang itu. Jangan-jangan itu juga membinasakan kita semua. Mungkin Bapak Ibu di dunia kerja juga, di dunia kerja kita mungkin ya ada orang-orang atau pihak-pihak yang cari celahnya nih, kapan dia berbuat salah, kapan dia bisa kita laporkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Jangan coba-coba bermain dengan dosa. Dosa awalnya nikmat, tapi akhirnya mematikan. Yang kedua apa? Jangan tinggalkan persekutuan. Ya, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan orang, di mana kita bisa saling menasehati, saling menguatkan seperti ini. Mungkin ibadah secara online. Tapi disitulah kita bisa saling menguatkan. Nanti Pak Iwan ya di akhir juga akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit gitu ya, buat BCA, buat manajemen BCA supaya kita semua solid ya, menjadikan BCA tetap yang terbaik. Jangan sampai Bapak Ibu kita meninggalkan ini. Lanjut, manfaat ibadah apa Bapak Ibu? Terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau pesawat itu lepas dari menara pengawas, kita tahu akibatnya. Selesai dia. Hilang. Ya, karena tidak ada komando. Tidak ada yang menolong dia. Layang-layang putus dari benang yang kita pegang, selesai dia. Ya, membuat kita peka, mengerti kehendak Tuhan sesuai panggilan, passion kita. Kita diberikan talenta ya, ada yang 1, 2, 5 yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tidak meremehkan anugerah. Ketika Bapak Ibu hamba yang punya 1 talenta itu, Tuhan Yesus bilang apa kepada dia? Mungkin saya nggak bahas tentang cerita ini, tapi perkataan Tuhan Yesus kita belajar. Dia bilang kepada gini, hai hambaku yang jahat dan malas. Itu hamba itu, kalau kita takar ya dengan si Simpson ya, Simpson itu kan dikasih anugerah yang luar biasa dan dia menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau hamba ini tuh dia tidak menyalahgunakan loh. Dia hanya dikasih talenta 1, tapi dia nggak gunakan gitu. Tuhan bilang itu jahat, itu malas gitu. Nah, saya nggak tahu talenta apa yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Ya, setiap kita pasti punya. Setiap kita pasti punya. Mari gunakan, lipat gandakan sehingga pada akhirnya Tuhan bilang, engkau hamba yang baik dan setia. Masuklah bersama-sama dengan Tuhan. Itu kerinduan kita kan pada akhirnya. Bapak Ibu, melalui ibadah, melalui kebenaran firman Tuhan, kita nih punya hati yang bisa dibentuk. Masih deg-degan lah. Kalau salah itu deg-degan. Kalau bohong itu deg-degan. Kalau menskenariokan yang nggak baik itu kita ada rasa deg-degannya gitu. Itu bagus, itu bagus. Itu Tuhan ingatkan kita untuk supaya bahaya kalau udah berbuat dosa nggak merasa apa-apa, berbohong nggak merasa apa-apa, melanggar perintah Tuhan nggak ada apa-apa, itu belum gitu, saudara. Habis kita nanti, selesai. Ya, saya nggak tahu talenta apa, sesuai dengan Tuhan tempatkan kita, khususnya di BCA, itulah mungkin di sanalah kita akan berkarya. Bapak Ibu, saya di RW ini, di lingkungan saya itu bendahara RW, Bapak Ibu. Saya bendahara RW. Mungkin karena kerja di bank ya, Bapak Ibu juga mungkin di organisasi sering jadi bendahara. Di gereja juga saya urus keuangan juga. Nah, saya bendahara RW, jadi ada beberapa RT di klaster saya. Ya puji Tuhan, sekarang saya ngurusin cash flow-nya gimana, alokasinya gimana supaya bisa digunakan dengan baik. Ya mungkin itu hal yang simple ya, tapi mungkin itulah Tuhan taruh saya di komplek ini menjadi berkat juga buat komunitas di komplek saya gitu. Oke, lanjut. Waktunya cepat sekali ya. Lanjut Pak Andi. Ya ini, segala tulisan diilhamkan Allah itu untuk mengajar Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini mengajar saya rindu juga menegur mengajar kita semua. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Bapak Ibu, hari ini saudara dengar firman Tuhan, baca Alkitab. Mungkin nggak ngerti hari ini, mungkin nggak relevan juga dalam kehidupan saudara. Tapi suatu hari Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus itu pekerjaannya adalah Yohanes 14 ayat 26 itu. Dia yang akan mengingatkan semua firman yang pernah saudara dengar, yang pernah saya dengar, menjadi peringatan buat kita. Oke, lanjut. Kita cepat-cepat. Yang ketiga, Bapak Ibu. Kalau sampai jatuh, Bapak Ibu. Kalau sampai terjatuh karena kita manusia. Tuhan bilang, roh penurut tetapi daging lemah. Segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Cerita Simpson ini belum selesai, Bapak Ibu. Cerita Simpson ini belum selesai. Kita baca sekilas saja.
setelah Simson dicungkil matanya itu, nah kemudian mereka mengadakan suatu pesta, orang Filistin menang gitu ya, entah berapa lama setelahnya mereka menang atas Simson, mereka berkuasa, mereka bikin suatu pesta di gedung yang besar. Nah, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki perempuan yang menonton lawak Simson. Simson itu kan bukan pelawak, dia pahlawan, tetapi dia dipermalukan sedemikian rupa oleh bangsa Filistin, karena orang yang gagah perkasa sekarang harus meraba-raba gitu ya, harus dituntun gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini sedih sekali nih. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Sekali ini saja. Wah, padahal yang lalu-lalu dia nggak pernah berdoa seperti ini loh. Yang lalu dia gunakan seenaknya kekuatan yang Tuhan berikan untuk melawan orang Filistin, untuk menghajar orang. Dia nggak pernah berdoa seperti ini. Tetapi ketika dalam kondisi yang lemah, yang hancur, dia berdoa seperti ini. Saya nggak tahu apakah saudara pernah berdoa seperti ini. Mungkin saudara sedang jatuh, sedang tidak berdaya. Tuhan, ingatlah, buat aku kuat sekali ini saja, gitu ya, untuk membalaskan kepada orang Filistin. Ayat selanjutnya. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu dan bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Bapak Ibu, akhirnya Simson mengakhirinya dengan baik. Makanya di Hakim-Hakim ditulis Simson itu sebagai salah satu tokoh iman, gitu ya. Oke, lanjut slide terakhir saya nih kayaknya. Oh, Bapak Ibu masih ada 2 lagi. Tapi jangan jatuh terus Bapak Ibu ya. Jangan jatuh terus. Kita berdoa jangan hobinya jatuh gitu ya. Kita semoga kuat. Alkitab mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, mari Bapak Ibu kita belajar bersama bahwa melalui ini semua kita mengerti kehendak Tuhan. Talenta yang Tuhan sudah anugerahkan, itu semua anugerahnya. Jangan berpikir karena saya sekolah di tempat yang favorit, karena dulu lahirnya saya makanan sehat, karena orang tua saya orang pinter, karena orang tua saya orang kaya. Bapak Ibu, lagu yang dinyanyikan Minca tadi itu menjelaskan, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya baca satu ayat ya. Ulangan 8 ayat 18, nggak ada di situ ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi harus ingat kepada Tuhan sebab Dia yang memberikan kekuatan, Bapak Ibu. Kekuatan menjadi karyawan BCA, kekuatan menjadi pemimpin di BCA, kekuatan menjadi kepala keluarga, kekuatan dalam apapun. Itu Tuhan yang memberikan. Ya, Tuhan yang memberikan. Kita banyak dengar ya, orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa jatuh ketika dia meremehkan Tuhan. Ya, kapal Titanic itu penciptanya bilang gini, kapal ini tidak akan bisa tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Sombongnya ya. Pada hari keempat pelayaran kapal tersebut menabrak gunung es kemudian terbelah 2 sebelum tenggelam ke dasar Samudra Atlantik yang dingin. Ironisnya itu adalah pelayaran pertama. Ya, John Lennon itu bilang gini, dia itu lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Siapa nanti yang akan hilang ajarannya, Tuhan Yesus atau aliran musiknya dia? Akhirnya dia mati dibunuh oleh fansnya. Bapak Ibu hati-hati. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang karena kesombongannya Tuhan tampar dia mati seketika, dimakan cacing, dan lain sebagainya. Dialah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita
tetap ini. Jangan coba-coba bermain dosa, jangan tinggalkan ibadah. Kalau sampai jatuh, Bapak Ibu, kalau ya, semoga tidak seperti Simpson, segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan selanjutnya kepada Bu Minca. Haleluya, puji Tuhan, kita semua sangat diberkati. Sore hari ini firman yang disampaikan Pak Edi mengingatkan setiap kita jangan bermain-main dalam dosa, dan semua karena anugerah Tuhan, dan kita harus terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Anugerahnya tidak boleh kita salah gunakan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Minca, terima kasih juga Pak Edi buat firman-Nya. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam sepakat doa. Satu pertemuan yang banyak memberkati kami bisa memuji, memuliakan Engkau, dan juga kami bisa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian. Dan kami sungguh diberkati Tuhan oleh setiap kesaksian, khususnya tadi oleh Bu Yeni, dan juga firman Tuhan oleh Bapak Edi. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami sekali lagi, bahwa hidup kami di dunia ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan merimain kami, dan biarlah Tuhan firman-Mu pada sore hari ini, itu bukan saja kami dengar, tetapi kami boleh simpan dalam hati, dan Roh Kudus boleh mengingatkan kami, menjadikan firman ini menjadi rema buat kami, supaya kami senantiasa mengenalkan Engkau Tuhan. Nah, kami tahu bahwa Tuhan paling tidak suka anak-anaknya mengandalkan kekuatan sendiri. Bahkan Kau mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Mengandalkan kekuatan daripada kuda-kuda, daripada kereta-kereta perang, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk kami semuanya sebagai wakil-wakil Tuhan di dunia kerja kami, khususnya di BCA dan anak perusahaan, serta semua yang hadir di sini, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang mengandalkan Engkau. Kami berdoa supaya kami tidak mengandalkan diri sendiri, terang Tuhan bersama dengan kami, mengatasi segala masalah kami, apapun problem, pergumulan kami, biar Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Kami mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas firman-Mu. Pesan yang sederhana namun kuat di dalam hidup kami akan kami ingat. Kami datang pada Tuhan juga untuk membawa rekan-rekan di sepakat doa. Untuk setiap rekan-rekan yang mungkin ada sakit, terutama mungkin ada pandemi COVID dan kami terkena, ada rekan-rekan kami, ada keluarga, ada juga teman-teman di kantor kami, ya, itu yang terkena, kami berdoa. Kami percaya bahwa Tuhanlah adalah Tuhan penyembuh. Engkau adalah Allah penyembuh kami semuanya. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan kami sembuh di dalam nama Yesus. Stop untuk penyebarannya Tuhan, Tuhan yang mampukan kami semuanya untuk menjaga prokes, untuk disiplin di dalam hidup, supaya kami semuanya menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan, juga memberi contoh kepada rekan-rekan kami di kantor kami terutama. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau, Engkau adalah penyembuh kami. Kami juga berdoa untuk BCA dan juga anak perusahaan. Terima kasih Tuhan, Kau menganugerahkan kami boleh bekerja di tempat ini. Satu perusahaan yang besar, yang luar biasa,
Tapi kami diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini, bahwa kami tidak boleh mengandalkan kekuatan kami dalam bekerja. Oleh karena itu kami mau nyatakan bersama-sama di dalam sepakat doa ini, menyatakan satu pernyataan iman, bahwa kami ingin dipimpin oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan kami dalam bekerja. Kami berdoa untuk semua dewan direksi, dewan komisaris, baik BCA dan perusahaan, anak perusahaan. Kami berdoa biar roh takut akan Tuhan itu memimpin pemimpin-pemimpin kami. Dan kami berdoa kebijaksanaan, kesehatan, Tuhan limpahkan, anugerahkan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar kami menjadi satu perusahaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat buat banyak-banyak orang di sekeliling kami, Tuhan. Bahkan di Indonesia, karena Engkau menetapkan kami menjadi terang, Tuhan, bagi bangsa ini. Terima kasih, kami berdoa untuk Indonesia juga, buat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparatur negara dari pemerintah pusat sampai daerah, gubernur. Kami berdoa supaya Tuhan, tangan Tuhan yang menolong bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dijauhkan roh-roh jahat yang mencoba untuk mengganggu bangsa kami. Kami berdoa shalom untuk bangsa kami. Damai sejahtera mengalir untuk bangsa kami. Sukacita mengalir untuk bangsa kami. Dan juga kami berdoa supaya Tuhan menganugerahkan bangsa kami menjadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain juga. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan selalu beserta kami. Oleh anugerah Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pak Edi boleh berkenan menutup dengan doa Ya, berkat. mari Bapak Ibu, kita tutup ibadah kita, persekutuan doa kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah anugerahkan buat kami. Bapak Ibu, saya izin dengan membawakan Mazmur 23 sebagai penutup ibadah kita hari ini. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, mengikuti kita semua seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan Yesus Tuhan. memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Geokni, silakan. Oh, Pak Hendra. Oke. Thank you tentunya buat semua teman-teman yang sudah melayani. Selamat sore, shalom semuanya. Pak Edi, Bu Yeni, Bu Minca, dan juga Pak Iwan yang sudah melayani buat kita semua. Saya percaya apa yang dilakukan dan menjadi berkat buat kita semua yang mengikuti sep doa pada sore hari ini. Saya mau menyambut, mungkin ada beberapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali join di sepakat doa kita. Boleh tolong kasih jempol atau love atau apalah emoticon supaya kita angkat raise hand juga boleh, raise hand supaya kita bisa menyambut. Ada? Saya coba sambil lihat, boleh. Saya lihat banyak beberapa teman-teman ini yang dari Probolinggo, Bu Leli, selamat bergabung, Bu Yanti dari Darmo, ya. Ada lagi? Ada lagi? Bu Maria ya, Bu Maria, ya. Baik, terima kasih. Pertemuan kita ini pertemuan 2 mingguan. Nah, sekalian saya juga umumkan juga, kita kan sudah punya grup sep doa di WAG yang sebagaimana kita sudah informasikan pada saat Januari lalu bahwa kita akan move ke TG ya. Bu Diana juga welcome.
nanti kita akan aktifkan TG di grup Telegram itu, teman-teman. Mungkin dalam minggu depan praktis WAG kita akan kita nonaktifkan, jadi kita akan aktif di TG supaya apa? Supaya kita bisa akomodir lebih banyak lagi teman-teman yang bisa join di TG, karena TG kan bisa lebih dari 200 orang ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya mau informasikan pertemuan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Nah, kita akan bicara dalam 3 bulan ini, kita akan bicara tentang bagaimana hidup dalam kasih karunia Tuhan. Minggu depan, 2 minggu lagi maksud saya, kita akan sama-sama dilayani oleh Ibu Vera, direksi kita. Ya, nah, Bu Vera juga sudah hadir sore hari ini. Ada Pak Ongki juga yang ikut juga sore hari ini. Thank you Pak Ongki, Pak Bu Vera, ada Pak Liston, semua teman-teman yang lain. Dengan topik payback time. Wah, ini menarik sekali pasti ya. Apa sih maksudnya waktu pengembalian ini, payback ini apa maksudnya? Karena itu saya mengundang lagi sahabat-sahabat semua bisa hadir untuk ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Sahabat-sahabat, terakhir kita sama-sama tahu bahwa memang situasi saat ini pandemi kembali lagi ya, secara dunia kita melihat banyak sekali informasi-informasi yang juga mungkin bisa mengganggu ketidaknyamanan kita. Saya menghimbau juga sahabat-sahabat juga tetap ikut prokes sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah ya, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan. Nanti kami akan posting kembali, beberapa waktu lalu kami sempat menetapkan apa sikap kita sebagai anak Tuhan khususnya dalam komunitas Sepakat Doa ini terhadap kondisi Covid. Kita nggak perlu khawatir, kita tetap jaga prokes, kita harus jadi wakil Allah di mana kita berada sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lemah imannya ya. Saya percaya bahwa kita semua akan tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Semua karena anugerahnya seperti yang disampaikan oleh Pak Edi nih sore hari ini. Ya, mungkin itu aja sahabat-sahabat. Sekali lagi terima kasih atas setiap kontribusi pelayanan yang sudah diberikan dan juga keaktifan selama di dalam komunitas Sepakat Doa ini. Ya, kini saatnya kita berfoto bersama. Nah, boleh tolong tidak mengirimkan tidak chat dulu sebentar supaya tidak terganggu ininya fotonya. Sebentar saya tag sebentar 1 2 bentar ya. 1 2 3. Oke, ada 4 di sini. Sebentar yang kedua 1 2 3. Satu lagi. Oke, terakhir. Oke. Boleh di-unmute itunya sekali lagi supaya kita bisa saling menyapa. Ya, dan jangan lupa rekaman resep doa ini akan kita record dan kita akan posting di link YouTube Sepakat Doa. Nanti sahabat-sahabat bisa lihat linknya.